Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang rancangan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan submaterinya. Yang pertama yaitu pengertian perancangan program, yang kedua yaitu prinsip-prinsip perencanaan diklat, dan yang ketiga yaitu komponen perencanaan diklat, dan yang terakhir yaitu model, pendekatan, dan kriteria rancang bangun diklat. Konsep rancangan program pelatihan. Pengertian perencanaan program. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai aktivitas rasional karena perencanaan merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan secara matang dan sistematis tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip perencanaan diklat. Menurut Soebagio Atmodiwiryo, ada 3 unsur penting dalam setiap rancang bangun diklat yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kegiatan diklat bagi setiap individu. Yang pertama yaitu maksud, apa yang harus dicapai. Yang kedua, metode, cara mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu format, dalam keadaan bagaimana penentuan rancang bangun yang ingin dicapai. Komponen perencanaan diklat. Menurut Fetzal Rifai, kebutuhan diklat dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kebutuhan memenuhi kebutuhan sekarang. Kebutuhan ini dapat dikenali dengan prestasi karyawan yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Meskipun penyimpangan ini tidak selalu dapat dipecahkan dengan pelatihan. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Pada tingkat hierarki manapun, di perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bisa bermacam-macam, seperti menghindari kejenuhan. Menyebutkan untuk membentuk orang generalis. Seorang manajer keuangan sebelum dipromosikan menjadi general manager tentunya perlu melewati jabatan fungsional lainnya. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi tuntutan perubahan. Perubahan-perubahan baik internal maupun perubahan eksternal sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Proses pelatihan sebaiknya dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan jenis keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan saat ini dan keterampilan yang mereka perlukan untuk mencapai rencana jangka pendek dan jangka panjang. Setelah data terkumpul dari bermacam-macam sumber, data tersebut dianalisis sehingga kebutuhan pelatihan dapat ditentukan. Proses tersebut dikatakan dengan sebulan identifikasi kebutuhan program. Model, pendekatan, dan kriteria rancang bangun diklat. Model Pusdiklat Depdiknas. Beberapa model rancang bangun akan diuraikan di bawah ini. Pilihan yang tepat akan dapat memudahkan dalam penerapan ataupun pelaksanaan suatu latihan. Di antaranya yaitu terdapat model Pusdiklat Depdiknas, model Critical Event, dan model ILC. Yang kedua yaitu pendekatan dalam perencanaan program diklat. Untuk merancang bangun program diklat perlu ditetapkan pendekatan yang akan digunakan. Nah, dengan demikian perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam menciptakan komponen kegiatan diklat secara beraturan. Pendekatan dilakukan agar gagasan perencanaan mengenai program diklat terbentuk dalam pola kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Soebagio Atmodiwiryo menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam merencanakan sebuah program diklat, yaitu pendekatan critical event model, pendekatan siklus, dan pendekatan sistem. Yang ketiga yaitu hal-hal yang mendasar dalam rancang bangun diklat. Menurut Soebagio Atmodiwiryo, hal-hal mendasar dalam rancang bangun diklat ialah apakah orang atau kelompok yang membuat rancang bangun dapat mencapai tujuan atau maksud kegiatannya, atau tingkat pengetahuan dan keterampilan apa yang diisyaratkan bagi peserta, berapa waktu yang diperlukan, dan apa rancang bangun itu sesuai dengan ukuran kelompok.
Ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan setelah menentukan 3 hal, yaitu alokasi waktu, apa yang akan dilakukan atau katakan agar peserta terlibat dan berpartisipasi, pokok atau kunci dan atau instruksi, materi, bahan, apa yang akan dibutuhkan, pengaturan, penilaian apa yang akan dibuat. Berkaitan dengan diklat, perencanaan merupakan fungsi yang sangat esensial dan sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan. Mungkin itu pembahasan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.